Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semua tetap diberi kesehatan di masa pandemi seperti ini. Dan ingat teman-teman, kita harus menerapkan tetap di rumah saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 K34B akan mempresentasikan mengenai alat pemadam api tradisional. Dan dimana anggota kelompok kami ini terdiri dari 1 Elita Ratini NRP 44, saya sendiri Ulsadudi Mandra NRP 58, dan selanjutnya Gans Gegana Stedi NRP 50, selanjutnya Mutiara Anissa NRP 53, Azelia Rea Amanda NRP 62, dan Ilmi Dava NRP 63. Dan pembahasan pertama dari alat pemadam api tradisional ini adalah mengenai pengertian, di mana pengertian akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari alat pemadam api tradisional. Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern seperti APAR yang bisa digunakan, namun alat pemadam api tradisional seperti air, pasir, dan karung goni ternyata bisa juga diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan, masih banyak yang menggunakannya. Alat pemadam api tradisional ini masih jadi pilihan di masyarakat karena dianggap ini untuk mudah ditemukan. Dan untuk pengertiannya, alat pemadam api tradisional merupakan alat pemadam yang masih bersifat tradisional. Bahan dan alat yang digunakan pun tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungannya adalah kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli alat pemadam modern atau bahan kimia untuk memadamkan api. Baik alat pemadam api tradisional maupun modern memiliki fungsi dan prinsip yang sama. Namun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari alat pemadam api tradisional adalah Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli alat pemadam kebakaran modern. Namun kelemahannya adalah tidak praktis dan lebih berbahaya dibandingkan dengan alat pemadam modern. Dan untuk contoh dari alat pemadam api tradisional ini ada seperti air, pasir, dan karung goni. Alat pemadam api tradisional ini terdiri dari 2 jenis yang berasal dari alam dan barang yang bisa dimanfaatkan untuk memadamkan api. Alat pemadam api tradisional yang berasal dari sumber daya alam adalah ini air dan pasir, sedangkan yang dari barang bisa menggunakan karung goni. Contohnya ini adalah orang yang memadamkan api menggunakan karung goni yang sudah dibasahi. Ini contoh pasir. Dan mungkin ini penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari alat pemadam api tradisional, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. National Fire Protection atau NFPA, Triangle of Fire atau segitiga api adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan 3 unsur, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber energi atau sumber panas yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda, cedera, bahkan kematian. Dapat dilihat ada 3 unsur, yaitu oksigen, panas, dan bahan bakar. Ketiga unsur ini harus ada dan harus dalam keadaan yang setimbang. Jika tidak, maka api tidak akan terbentuk. Bahan bakar atau fuel yaitu unsur bahan bakar baik padat, cair, dan gas yang dapat terbakar yang bercampur dengan oksigen dari udara. Sumber panas atau heat yaitu menjadi pemicu kebakaran dengan energi yang cukup
untuk menyalakan campuran antara bahan bakar dan oksigen dari udara. Oksigen terkandung dalam udara, tanpa adanya udara dan oksigen, maka proses kebakaran tidak dapat terjadi. Jadi, kebakaran dapat terjadi jika ketiga unsur tersebut saling bereaksi satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut, api tidak akan terjadi. Untuk bahan bakar ada 3 jenis. Yang pertama ada bahan bakar padat yang meliputi serat, kayu, plastik, kertas, partikel logam, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan bakar cair berupa solar, bensin, minyak tanah, dan thinner. Yang ketiga ada bahan bakar gas yaitu hidrogen, propane, dan lain-lain. Sumber panas atau ignisi selain berasal dari mesin dapat pula berasal dari api terbuka, sinar matahari, energi mekanik, kompresi, listrik, panas berpindah. Kadar oksigen di udara bebas sekitar 21%. Sifat mudah terbakarnya suatu benda dan bahan biasanya dinyatakan dengan titik nyala. Titik nyala atau flash point yaitu temperatur terendah dari suatu bahan untuk dapat diubah bentuk menjadi uap dan akan menyala bila tersentuh api atau menyala sekejap. Makin rendah titik nyala suatu bahan, maka bahan tersebut akan makin mudah terbakar dan sebaliknya. Fire point atau titik bakar adalah suhu terendah di mana cairan bahan bakar memberikan cukup uap yang bercampur dengan udara membentuk campuran dapat terbakar yang akan terbakar terus-menerus setelah diberikan nyala api atau pembakaran yang kontinu. Titik bakar biasanya beberapa derajat lebih tinggi di atas titik nyala. Suhu penyalaan sendiri atau auto ignition temperatur. Titik penyalaan spontan atau otomatis atau auto ignition temperatur atau spontaneous combustion adalah suhu di mana uap yang diberikan oleh bahan bakar telah bercampur dengan udara yang terbakar dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas dari luar. Flammable condition adalah campuran bahan bakar dan udara pada rasio perbandingan yang mudah terbakar. Suatu gas atau uap bahan bakar dalam campurannya dengan udara akan dapat terbakar pada flammable range-nya, yaitu pada daerah yang bisa terbakar. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang teori segitiga api. Selanjutnya adalah penjelasan tentang teori segi empat api. Selamat bertahun-tahun teori penyebab kebakaran yang dikenal yaitu segitiga api. Namun, penelitian dan pengembangan bahan pemadam tepung kimia atau dry chemical dan halon atau halogenated hydrocarbon ini mempunyai kemampuan memutus rantai reaksi kontinuitas proses api dan menemukan suatu hal yang mendukung proses kebakaran untuk terjadi yaitu reaksi rantai, sehingga muncul teori tetrahedron api. Teori tetrahedron api menjelaskan bahwa dalam panas pembakaran yang normal akan timbul nyala. Reaksi kimia yang terjadi menghasilkan beberapa hasil pembakaran seperti CO, CO2, SO2, asap, dan gas. Hasil lain dari reaksi ini adalah adanya radikal bebas dari atom oksigen dan hidrogen dalam bentuk OH. Bila dua gugus OH pecah menjadi H2O dan radikal bebas O radikal ini selanjutnya akan berfungsi lagi sebagai umpan pada proses pembakaran sehingga disebut reaksi pembakaran berantai. Dari SPK kelompok 1 menjelaskan upaya pencegahan kebakaran. Pencegahan sesuai teori segitiga api dan tetrahedron. Jadi kalau dilihat dari segitiga api itu memiliki oksigen, panas, dan bahan bakar. Ini merupakan 3 inti yang dapat terjadinya kebakaran atau terbentuknya api. Cara pencegahannya yaitu kita harus menghilangkan salah satu dari oksigen, panas, atau bahan bakar ini. Tetapi jika terjadi kebakaran, yang harus dilakukan yaitu membawa ke suhu yang rendah atau tidak panas, terus membawa ke tempat yang kedap oksigen agar tidak terlalu banyak oksigen yang masuk ke kebakaran itu, dan jauhkan dari bahan bakar untuk memutus rantai terjadinya kebakaran. Yang pertama, tidak boleh merokok di sembarang tempat atau dekat dengan sumber api seperti pom bensin dan tempat yang menyimpan bahan yang mudah terbakar. Biasakan untuk mematikan potong rokok sebelum membuangnya ke tempat sampah. Yang kedua, kita harus menghindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk dan hindarkan dari bahan yang mudah terbakar dari sumber api karena dapat
dari ini yang bertumpuk-tumpuk itu dapat menyebabkan arus pendek dan menyebabkan kebakaran. Dan hindari juga meletakkan stop kontak di tempat tidur atau sofa, dan selalu perhatikan fungsi dari kabel apakah masih bagus atau sudah mengelupas. Jika bahan terbakar, jauhkan dari suhu yang panas dan diletakkan pada tempat yang kedap oksigen, atau tidak ditempatkan pada lahan yang terbuka. Jika bahan mudah terbakar, jangan ditempatkan di tempat yang berdekatan dengan bahan kimia yang lain agar tidak menyebar ke bahan kimia lain dan memperburuk kebakaran atau memperbesar. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pemadaman api. Prinsip-prinsipnya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu cooling, pendinginan. Yang kedua ada smothering, reduksi oksigen. Yang ketiga ada starvation, pemindahan bahan bakar. Yang keempat ada breakdown reaction, pemutusan rantai reaksi. Dan yang kelima ada dilution atau melemahkan. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu cooling. Cooling ini adalah salah satu cara menurunkan temperatur bahan bakar sampai tidak menimbulkan uap ataupun gas kebakaran, di mana prinsip cooling ini menghilangkan unsur panas dengan menggunakan bahan dasar air. Air adalah salah satu bahan pemadam yang baik untuk menyerap panas, akan tetapi pada prinsip cooling ini tidak efektif untuk produk gas dan cairan yang mudah terbakar. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu tentang smothering. Smothering adalah cara membatasi oksigen pada proses kebakaran, akan membuat api menjadi padam. Kemudian proses smothering atau prinsip smothering ini bisa disebut dengan reduksi oksigen ataupun penyelimutan. Menyelimuti oksigen dengan CO2 atau menggunakan media serbuk ataupun busa yang dapat menghentikan api. Prinsip smothering ini biasa digunakan atau sering digunakan untuk pemadaman menggunakan alat tradisional. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang starvation. Starvation ini prinsip yang cukup efektif untuk digunakan. Kemudian starvation ini memisahkan bahan yang dapat terbakar dengan jalan menutup aliran bahan bakar yang menuju tempat kebakaran, atau bisa disebut dengan menghentikan suplai bahan bakar. Memisahkan atau memindahkan bahan-bahan yang mudah terbakar dari jangkauan api ataupun unsur-unsur api. Kemudian contoh yang real starvation ini yaitu memompa minyak ke tempat lain, memindahkan bahan-bahan yang mudah terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu breakdown reaction atau pemutusan rantai reaksi. Terjadinya proses pembakaran dari gabungan ketiga unsur menghasilkan gas-gas lain seperti H2S, NH3, HCN, ataupun gas-gas lain sesuai dengan benda-benda yang terbakar. Hasil reaksi yang penting adalah atom bebas O dan H yang dikenal sebagai atom-atom radikal yang membentuk OH dan pecah menjadi H2 dan O. Atom radikal O dapat membentuk api lebih besar. Untuk memadamkan api tersebut, maka mencari cara agar tidak terjadi reaksi pada atom, atau bisa dikatakan memutuskan reaksi tersebut. Biasanya untuk pemutusan rantai reaksi ini bisa menggunakan bahan dasar dari halon. Akan tetapi pada masa ini penggunaan halon dilarang atau tidak boleh digunakan karena menimbulkan efek rumah kaca. Kemudian yang terakhir atau kelima yaitu dilution. Dilution ini sama dengan caranya smothering. Cara ini mengurangi konsentrasi pada setiap unsur pembentuk api, heat, fuel, dan oksigen, yaitu meniupkan gas inert untuk menghalangi unsur O2 menyalakan api, atau bisa disebut menggunakan media gas CO2. Yaitu prinsip yang tepat untuk pemadaman api tradisional. Ada dua prinsip yang tepat untuk pemadaman api tradisional. Yang pertama yaitu cooling atau pendinginan, dan yang kedua yaitu smothering atau reduksi oksigen. Yang pertama yaitu cooling. Prinsip ini menggunakan media air untuk menurunkan temperatur, di mana air ini masuk ke dalam alat pemadam api tradisional. Air ini nanti akan menyerap panas sehingga dapat memutuskan rantai yang ada pada segitiga api, dan api nantinya akan padam. Nah, yang selanjutnya yaitu smothering. Pada prinsip ini bisa menggunakan alat pemadam api tradisional seperti berupa pasir dan juga karung goni. Fungsi utama pasir atau tanah adalah untuk membatasi menjalarnya kebakaran dengan cara memutuskan pasokan oksigen yang ada sehingga api yang ditimbulkan mengecil dan akhirnya padam.
Nah, selanjutnya yaitu prinsip yang digunakan untuk pemadaman dengan media karung goni, yaitu dengan diletakkannya karung goni pada titik api, yang nantinya akan mendinginkan panas kebakaran terlebih dahulu, sehingga menutup suplai oksigen dan memutus rantai segitiga api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olisa Dwiki Mahendra dari kelompok 1 K34B NRP 48. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara memadamkan api menggunakan alat pemadam api tradisional. Jadi diibaratkan di sini ada sumber api atau kebakaran. Kita bisa menggunakan beberapa media untuk memadamkan api. Contohnya seperti 1, air yang diisi dalam bak untuk memadamkan api, atau 2, bisa menggunakan pasir, dan ketiga, jenis kain yang dibasahi seperti sarung, selimut, atau karung goni. Dan saya memakai handuk untuk memadamkan api. Ya, jadi kita sudah punya handuk ya di sini. Pertama, untuk memadamkan api, handuk ini harus dibasahi terlebih dahulu. Ibaratkan ini sudah dibasahi. Lalu pertama, ibu jari kita ditempatkan di ujung handuk ini, lalu diputar seperti ini. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi wajah dan badan kita dari kobaran api. Selanjutnya, dekati kobaran api ini searah dengan angin. Umpama contohnya anginnya dari sana, kita mengikuti seperti ini. Lalu dekati pelan-pelan, lindungi wajah dan badan untuk menyeluruh, dan pastikan asap dan api sudah tidak ada, insya Allah. Sekian peraga yang dapat saya sampaikan mengenai pemadaman api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.